Karenanya, Junri merasa keberatan kalau polisi hanya menerapkan pasal 338 dan 351 dalam kasus ini. Pasal yang diajukan oleh penyidik ini dari awal kami sangat keberatan dan kami sudah menyampaikan keberatan itu karena menurut kami jika dia diterapkan pasal 338, 351 ayat 3, pasal 365, apa bedanya dengan pembunuhan biasa yang dilakukan oleh masyarakat biasa ya, orang-orang yang tidak berpendidikan. Sementara dia ini kan orang-orang berpendidikan. Tidak semua orang bisa masuk polisi, dan polisi yang sudah menjadi polisi pun tidak semua bisa masuk menjadi anggota Densus. Kepada kami, Junri juga mengungkapkan soal kecurigaannya saat keluarga melihat jenazah korban setelah diotopsi. Yang menjadi persoalan adalah setelah dilakukan otopsi, keluarga tidak pernah mendapatkan informasi hasil dari otopsi itu. Bahkan begitu selesai otopsi hanya diperbolehkan melihat dan kemudian 3-4 hari setelah kejadian barulah penyidik kemudian menyampaikan hasil daripada otopsi. Nah ini kan aneh. Mestinya yang memberikan penjelasan masalah hasil otopsi itu semestinya kan dokter ya. Keluarga pun berharap keadilan dalam kasus ini. Menurut keterangan yang kami dapat, saat itu pelaku memesan taksi online secara offline dari kawasan Semanggi dan minta diantar ke arah perumahan Bukit Cengkeh. Kepada korban, pelaku mengaku tak memiliki uang untuk membayar. Namun, korban tetap mengantarnya. Ternyata, Bribda Haris Sitanggang memang bermasalah di kesatuannya. Ia penggila judi online dan memiliki hutang sebesar 900 juta rupiah. Dan berikut daftar dosa Bribda Haris Sitanggang. Saya lihat ada mobil, pelan mundur, tapi dia bergoyang-goyang. Itu orang mabuk kali. Pasal yang diajukan oleh penyidik ini dari awal kami sangat keberatan. Kami mendorong agar pasal 340 itu dimasukkan. Iya, bapakku udah nggak ada, mama. Bapakku nggak ada, mama. Iya, aku tahu, Mak. Aku tahu, Mak. Suasana haru nampak terasa saat jenazah Sony Haris Taihitu dimakamkan di tempat pemakaman umum Mangunjaya, Tambun, Bekasi. Sony merupakan sopir taksi online yang tewas dibunuh oleh oknum anggota Densus 88 anti teror Bribda Haris Sitanggang pada 23 Januari 2023 lalu. Jadi ke Semarang, Mas, ya Allah. Kamu jadi mau ke Semarang, Mas, 2 minggu lagi, Mas. Rusni Masna Asminta Brutu, wanita ini masih terlihat terpukul atas peristiwa yang menimpa suaminya, Sony Rizal Taihitu. Bagaimana tidak, setelah kepergian sang suami, kini ia yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, Rusni berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya berupa nugget. Hal ini dilakukan Rusni untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Rusni pun berkisah saat pertama kali mendengar kabar soal kematian suaminya. Saat itu, anak perempuannya bernama Murni yang pertama kali dipanggil oleh tetangga. Pagi makan di situ, terus saya mau masuk ke kamar, tiba-tiba saya dengar bapak ini, tante gitu. Saya lihat nggak ada.
Mur, tapi kayaknya tadi tuh suara Pak Susilo deh manggil, coba kamu keluar gitu. Terus dia keluar, saya keluar dari sini, dia balik. Terus dia nangis, dia bilang, bapakku nggak ada mama, bapakku nggak ada mama. Mama, bapakku nggak ada. Maksudmu apa, Mun? Iya, bapakku udah nggak ada mama, bapakku nggak ada mama. Dia peluk aku, maksudnya apa sih? Iya gitu. Terus warga pada datang melukin kita, yang sabar gitu. Dah apa nih, kenapa? Kenapa? Saya bilang, pokoknya ibu siap-siap. Kita disuruh ke rumah sakit Kramat Jati kalau nggak salah. Pokoknya kita ke sana biar tahu katanya. Jadi saya tidak tahu suami saya itu penyebabnya apa. Yang dibayangkan saya itu dia nabrak. Pada saat kita nunggu, salah satu mantan RT saya tanya, karena saya lihat dia keluar dari pintu, gimana Pak, Mas Sony, suamiku kenapa? Katanya kena tusuk, Bu, katanya. Rusni juga menceritakan terakhir kalinya sang suami pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Sebelumnya jam 3, saya kebangun, dia masih ada. Saya bilang, kamu habis main HP ya? Saya bilang, dia tidak menyahut. Terus saya lihat dia tertidur, saya tidur lagi di kamarnya karena dia butuh kipas angin, seperti itu. Nah, pagi-pagi, cucu saya berangkat kerja 5:30, dia masih di rumah, masih salim sama cucu. Nah, jam 8-an saya terbangun. Saya melihat dia tidak ada lagi di rumah. Saya lihat ke samping, mobilnya sudah tidak ada lagi. Jadi saya berpikir dia sudah berangkat bekerja. Tak ada firasat apapun saat itu. Hari berlalu seperti biasa. Sampai akhirnya kabar buruk itu pun datang. Baginya, Sony merupakan suami yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga. Suami saya orang yang gak macam-macam, orang yang baik. Boleh ditanyakan kepada tetangga ataupun sahabat-sahabatnya. Dan saya pun sebagai istri, dari dulu kita berusaha ingin ribut sama dia juga nggak bisa, karena memang dia orangnya baik dan dekat juga sama tetangga. Susilo, pria inilah yang pertama kali memberitahu keluarga soal kematian Sony Rizal Taihitu. Susilo pun tak menyangka kalau orang baik seperti Sony pergi begitu cepat. Kita kan lagi ngobrol di lapangan kan. Nah, ternyata kita terus dapat ada WA masuk, kita baca. Ternyata ada kiriman, itu gambarnya SIM-nya Om Sony sama STNK Om Sony. Suruh ngabarin keluarganya kalau Om Sony-nya ada meninggal bagaimana gitu kan. Nah, terus suruh ngabarin keluarganya, suruh ke Rumah Sakit Polri untuk tanda tangan autopsi. Bagi Susilo dan warga perumahan Mekarsari RT 3 RW 9, Sony merupakan orang baik dan selalu hidup bermasyarakat. Susilo sendiri seperti mendapat firasat beberapa hari sebelum Sony dikabarkan tewas. Saya juga waktu pas terakhir Om Sony itu, dia beli rokok. Belum beli rokok, ngajak cucunya ke warung. Beli cucunya, saya kan pas di pos itu ya. Itu biasanya negor tapi nggak negor nih. Saya salah apa ya, Om Sony kok tak tegur nggak jawab. Biasanya jawab. Nah nggak lama, berapa hari kemudian Om Sony nggak ada ini. Sony Rizal Taihitu kini telah pergi untuk selamanya. Ia tewas terbunuh oleh oknum aparat kepolisian dari Kesatuan Elit di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Depok. Selamat jalan Sony Rizal Taihitu. Selamat jalan orang baik. Semoga engkau mendapatkan tempat layak di sisinya.